Ya, pemirsa, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor Basarnas Makassar, ada Bapak Muhammad Arif Anwar. Pak Arif, selamat pagi. Apakah sudah bisa mendengar suara di studio? Selamat pagi, Mbak Valeri. Bisa. Ya, Pak Arif, kami mendapatkan informasi kalau Basarnas sudah berhasil menemukan serpihan pesawat. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut? Oke, baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada seluruh pemirsa Metro TV bahwa benar apa adanya pada pukul 8:02 tim SAR gabungan dalam hal ini kru udara yaitu heli Karakal menemukan serpihan badan pesawat di koordinat 4 derajat 56 menit 49,25 detik South, 119 derajat 44 menit 53,41 detik East. Terus pada pukul 8:09 tim rescue atau tim SAR gabungan kembali menemukan ekor tail pesawat di koordinat 4 derajat 55 menit 48 detik South, 119 derajat 44 menit 52 detik East. Dan pada pukul 08:17 tim rescue menuju ke titik ditemukannya serpihan pesawat tersebut dengan menurunkan 6 orang tim rescue, di mana 5 orang dari Pasgat dan 1 orang dari Basarnas. Seperti itu, Mbak Valeri. Ya, Pak Arif, terkait dengan titik koordinat ini, artinya pesawat ditemukan di puncak gunung atau di mana, Pak? Untuk penemuan pesawat dalam hal ini serpihan itu ditemukan di koordinat terakhir kurang lebih mengarah ke barat 300 meter dari puncak gunung Bulu Saraung, di mana serpihan-serpihan tersebut tidak terkumpul jadi satu, jadi terpisah. Ada ditemukan di 300 meter arah utara dan 200 meter di arah selatan. Seperti itu, Mbak Valeri. Baik, Pak Arif, bagaimana dengan 10 orang dalam pesawat? Apakah sudah berhasil ditemukan? Sampai saat ini tim SAR gabungan di lapangan masih sementara melaksanakan searching di area ditemukannya serpihan tersebut. Karena kami informasikan juga bahwa tim darat sampai saat ini sudah ada yang tiba di lokasi itu Seru 1 atau SAR unit 1 dan SAR unit 2 itu sudah mendekati lokasi titik ditemukannya serpihan tersebut. Sedangkan Seru 3 dan 4 itu masih dalam perjalanan menuju puncak. Demikian. Ya, Pak Arif, bisa Anda jelaskan data pasti siapa saja korban dan juga kru yang berada dalam pesawat ATR 42500 yang hilang kontak kemarin? Baik, untuk penumpang di mana awalnya itu disampaikan kepada kami, manifestnya itu 11 orang, yaitu kru sendiri 8 dan penumpangnya itu 3. Namun dengan kami terima yang terupdate, yang terbaru kemarin sore, ternyata penumpang atau POB-nya itu ada 10, di mana 7 orang kru dan 3 orang penumpang. Adapun krunya yang pertama atas nama Kapten Andi Dahananto, terus yang kedua M. Farhan Gunawan itu sebagai 6 FO, terus yang ketiga Haryadi itu FOO, dan yang keempat Restuadi P itu EOB, dan yang kelima Dwi Murdiono EOB, yang keenam Florencia Lolita FA, dan yang ketujuh Esther
Aprilita S, itu FA. Sedangkan penumpang sendiri ada Mr. Deden, Mr. Ferry, dan Mr. Yoga. Seperti itu, Bang Valeri. Yang Baik. 10 orang. Artinya 7 kru pesawat dan 3 penumpang. Apakah 3 penumpang ini benar Pak merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan? Betul, kami saat ini juga bersama dengan tim dari KKP yang ada di Posko Induk di kantor SAR Makassar, dan memang benar 3 orang tersebut adalah pegawai dari KKP. Demikian. Baik, kalau begitu bagaimana rencana dari Basarnas untuk melakukan pemetaan titik pencarian terhadap 10 korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan? Baik, untuk pencarian sendiri karena tim darat sudah ada yang di lokasi saat ini, sehingga apabila ada korban yang kita temukan, kebetulan cuaca saat ini di lokasi cukup bersahabat sehingga Heri Karakal bisa mendarat di puncak gunung Bulu Sarau dan standby untuk melaksanakan evakuasi korban apabila sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan, karena mempercepat evakuasi korban lebih cepat melalui udara dibandingkan melalui demikian. Kalau kita melihat dari serpihan pesawat yang berhasil ditemukan, kira-kira apakah dari Basarnas sudah menemukan titik koordinat dari para korban? Titik koordinat korbannya ya kami nggak bisa memberikan apa ya Mbak. Yang jelas korbannya di dalam pesawat dan titik koordinat pesawatnya itu kan kami sudah mendapatkan. Namun pesawatnya ini kan mau saja menjadi serpihan seperti itu. Oke, artinya akan ada sejumlah titik namun akan difokuskan pada pencarian melalui helikopter di Pegunungan Bulu Saraung ya, Pak Arief? Betul, betul sekali. Jadi helikopter Karakal itu standby di puncak Gunung Bulu Saraung untuk melaksanakan evakuasi terhadap korban-korban yang ditemukan. Ya, bagaimana dengan cuaca di sana, Pak? Tadi ada tim kami melaporkan bahwa di lokasi sedang hujan deras. Bagaimana dengan saat ini? Apakah itu akan mempersulit proses pencarian? Alhamdulillah, sampai saat ini kami baru saja menerima informasi dari OSC di lapangan atau pengendali di lapangan dalam hal ini Kasiop kantor SAR Makassar langsung memberikan visual melalui video call dan alhamdulillah cuacanya cukup bagus di puncak, cuma memang ada sedikit berawan. Demikian. Kalau misalnya dari medan dan juga kontur pegunungan ini, apakah akan mempersulit proses pencarian, Pak Arief? Kontur gunung Bulu Saraung sendiri itu adalah gunung kaca seperti disampaikan kemarin. Jadi untuk pencarian melalui darat memang kita harus berhati-hati, Pak. Seperti itu. Karena gunung kapur ini kan lumayan tajam, apalagi kalau cuacanya hujan, licin, seperti itu. Jadi kami menghimbau kepada tim di lapangan agar betul-betul safety sebelum melaksanakan pencarian. Nah, seperti itu. Selalu berkoordinasi dengan OSC atau komandan yang ada di lapangan. Seperti itu. Baik, total akan ada berapa personil yang dikerahkan dan apakah akan ada alat tambahan juga yang dikerahkan dalam proses pencarian hari ini? Untuk personil cukup banyak. Tim SAR gabungan saat ini tercatat 1.200 personil, baik darat maupun udara, di mana tim SAR gabungan ini terbagi menjadi 4 seru. Ada TNI, ada dari kepolisian, TNI itu dari Kodam, dari TNI AU, dari TNI AL, dari kepolisian ada dari Primo, dari Polres Maros, dan dari Samapta Polda Sulsel sendiri. Terus dari relawan begitu antusias dan begitu banyak pecinta alam, SAR-SAR mahasiswa. Jadi saat ini di lokasi sekitar kurang lebih 1.200 personil, Mbak. Sekitar 1.200 personil dikerahkan ya? Betul.
Baik, Pak Arief, kita akan tahan terlebih dahulu. Kita akan sama-sama melihat pemirsa bagaimana visual pandangan terkini dari Gunung Bulu Saraung, tempat ditemukannya serpihan badan pesawat ATR 42500 yang sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pagi hari ini. Ya pemirsa, berdasarkan informasi terkini dari Basarnas, sekitar pukul 7 WITA, tim SAR gabungan berhasil menemukan sejumlah serpihan dari badan pesawat ATR 42500. Untuk serpihan pesawat pertama kali ditemukan sekitar pukul 7.26 waktu Indonesia bagian tengah. Dan selang beberapa menit baru tampak terlihat ada serpihan-serpihan pesawat lainnya. Informasi yang berhasil kami dapatkan dari Kepala Kantor Basarnas Makassar bahwa sejauh ini serpihan pesawat yang berhasil ditemukan adalah badan, kemudian ekor pesawat, lalu juga window atau jendela dari pesawat berhasil ditemukan. Dan hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan proses pencarian. Karena sudah dikonfirmasi pula bahwa saat ini cuaca sedang bersahabat, tidak hujan deras. Oleh karena itu tim SAR gabungan dapat memfokuskan pencarian yang titik koordinatnya ini adalah di Pegunungan Bulu Saraung. Dan kalau kita melihat bagaimana kontur dan juga medan dari Pegunungan Bulu Saraung ini didominasi oleh kars. Oleh karena itu prioritas pencarian akan dilakukan melalui jalur udara. Akan dikerahkan sejumlah helikopter, kemudian juga drone. Pastinya ini semua dilakukan agar memang proses pencarian dari para korban dapat segera ditemukan. Karena total ada 10 orang yang berada dalam pesawat ATR 42500 yang kemarin hilang kontak. Di mana untuk 10 orang ini terdiri atas 7 kru pesawat dan juga 3 penumpang. Dan 3 penumpang ini merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena meskipun pesawat ini merupakan milik dari Indonesia Air Transport, namun memang saat ini tengah disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peninjauan. Pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini adalah serpihan dari pesawat dan juga barang-barang dari para penumpang dan juga kru pesawat yang sejumlah barang ini sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan, yaitu Basarnas Kota Makassar, kemudian juga dari relawan, TNI, Polri yang semuanya berjibaku untuk bisa mempercepat proses pencarian. Karena saat ini cuaca sedang bersahabat dan oleh karena itu pencarian dapat terus difokuskan. Dan kalau Anda lihat saat ini visual diambil melalui helikopter. Ini menunjukkan karena memang medan dan juga kontur dari Pegunungan Bulu Saraung ini yang cukup curam, cukup terjal dan akan berbahaya apabila tiba-tiba cuaca menjadi hujan. Dan oleh karena itu fokus pencarian dilakukan melalui udara. Download Metro TV Extend sekarang.